Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang Babat Mengwi, akhir abad ke-14 hingga akhir abad ke-17. Pada tahun 1343, di mana Majapahit berhasil menaklukkan Bali di bawah pimpinan Patih Gajah Mada dan para Arya, salah satu yang ikut menggempur Bali dari arah selatan, yaitu Arya Kenceng yang kemudian oleh Patih Gajah Mada ditugaskan untuk menjaga keamanan daerah Bali bagian barat dan tinggal di sebuah desa bernama Buahan bersama Arya Sentong dan Arya Berlok Kaba-Kaba serta Arya Delancang di kapal. Sekitar tahun 1347, 4 putra Puruhito Gajah Mada, yang tertua menjadi adipati di Pasuruan, yang kedua menjadi adipati di Blambangan, yang ketiga yaitu Wanita menjadi adipati di Sumbawa, dan yang keempat menjadi adipati di Bali atau Sri Kresna Kepakisan. Sri Kresna Kepakisan beristrikan seorang Brahmani dari Kriya Ketepeng-Greges, Pasuruan, Jawa Timur. Yang kedua diperistri oleh Betara Arya Kenceng, dan yang ketiga diperistri oleh Arya Sentong. Arya Kenceng dengan istri Brahmani tersebut mempunyai 2 putra, yaitu I Gusti Raka atau Dewa Raka atau bergelar Sri Megadu Prabu, dan yang kedua I Gusti Rai atau Dewa Rai atau bergelar Sri Megadanata. Dari istri kedua yang berasal dari desa Tege, Betara Arya Kenceng juga berputra 2 orang, yaitu Kiai Tegeh Kori dan istri Tege yang kawin dengan Pangeran Asak di kapal. Ketika kerajaan Badung dilanda suatu masalah sehingga Raja Badung, yaitu Gusti Pinati, meninggalkan Badung menuju desa Guliang Klungkung, maka Bendesa Mas Badung datang menghadap kepada Betara Arya Kenceng supaya menganugerahkan seorang putranya untuk dinobatkan sebagai Raja Badung. Maka dari itu, Arya Kenceng menganugerahkan putra yang ketiga, yaitu Kiai Tegeh Kori untuk dinobatkan sebagai Raja Badung. Dan bila berputra nanti, semoga ada yang kembali ke wilayah Mengwi, maka Kiai Tegeh Kori akhirnya diboyong ke Bandung oleh Bendesa Mas, dan kemudian Bendesa Mas mempersembahkan putrinya untuk diperistri oleh Kiai Tegeh Kori sebagai pusat kerajaan yang ada di wilayah Tegel sebelah selatan kuburan Badung. Kini diceritakan kembali Kiai Tegeh Kori dengan istri Bendesa Mas berputra 2 orang, yaitu Kiai Gede Tegeh dan Kiai Made Tegeh. Selanjutnya, Kiai Gede Tegeh sebagai putra mahkota tetap tinggal di Badung. Namun Kiai Made Tegeh dengan keris I Kalatada pergi ke arah utara sampai di Mengwi, membuat puri dan menjadi Raja Mengwi. Sebagaimana pesan kakeknya kepada Kiai Tegeh Kori dengan pebencangan Trimandala, maka sebagai seorang raja yang menganut dharma agama, maka beliau juga membuat Trikayangan. Namun yang pertama dibuat adalah Pura Dalem atau oleh beliau disebut Pura Dalem Blerong. Barulah kemudian beliau membangun Pura Desa Puse, Pura Penataran Dalem, serta Ulun Suwi, di mana letak pura desa yang pertama di sebelah barat batas desa Beringkit dan Mengwi. Kiai Made Tegeh yang kemudian bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi I, yang berkuasa dari sebelah utara atau barat Beringkit sampai di Kuwum Sembung dengan wilayah yang cukup luas. Maka banyak rakyat daerah lain datang untuk mengabdi. Sekitar tahun 1408 Masehi, Kiai Made Tegeh sebagai Raja Mengwi
bersama kaki tua membangun sebuah pura di pesisir tanah let di desa sebidang Batu Pipih di bawah pohon kendung sebagai penyiwian jagat yang disebut Pura Subak sebagai tempat bersemayang yang sedanatra. Kemudian pura itu diberi nama Pura Luhur Pekendungan pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngulesir atau Sri Semana Kepakisan yang merupakan pendiri Puri Gelgel dan masa pemerintahan Kiai Langwang yang baru memindahkan pusat kerajaan ke Tabanan dari Buahan. Sekitar tahun 1478, Dang Hyang Nirarta datang ke Bali pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Berkuasa di Gelgel, Majapahit mengalami keruntuhan. Dang Hyang Nirarta sempat sembahyang ke para luhur Pekendungan dan setelah usai, beliau pergi ke arah timur laut. Di sana, beliau menancapkan sebuah tanda, lalu pergi ke wilayah Mengwi. Karena merasa kehausan, Dang Hyang Nirarta meminta air minum. Namun rakyat memberikan air dengan mempergunakan alat sehari-hari. Maka beliau mengatakan etika rakyat itu tani dan beliau bertanya, apakah nama wilayah ini? Rakyat itu menjawab, Mengwi. Maka Dang Hyang Nirarta bertanya lagi, apakah ada raja atau ratu? Maka rakyat itu menjawab, ada di sebelah utara. Maka akhirnya Dang Hyang Nirarta bersabda, mulai saat itu pusat Mengwi diberi nama Mengwi Tani dengan batas di sebelah utara Puri, dan sebagian Mengwi Utara diberi nama Mengwi Gede. Maka beliau melanjutkan perjalanan ke utara setelah dijemput oleh utusan Raja Mengwi, di mana beliau akhirnya mendapatkan penghormatan yang cukup. Maka beliau akhirnya menyarankan Raja Mengwi untuk membuat sebuah pura di sebelah timur laut Pura Luhur Pekendungan yang telah diberi tanda. Maka kemudian setelah selesai, Raja Mengwi memberikan nama pura tersebut yaitu Pura Dangin Sawen. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke Mengwi bagian utara. Karena rakyat amat berbakti, maka dibangunlah dua buah pura bernama Pura Taman Sari dan Pura Sakti, serta memberikan anugerah kepada rakyat atas permohonannya untuk menjadi Brahmana dengan satu sisya. Juga menetapkan daerah tersebut bernama Mengwi Gede. Namun Trikahyangan tetap berada di selatan. Hal tersebut baru terlaksana untuk terrealisasi ketika I Gusti Agung Putu mulai menjadi raja di Mengwi pada tahun 1700 Masehi. Ketika Dang Hyang Nirarta melanjutkan perjalanan ke timur, rakyat di sana sedang melakukan pesta di mana mereka membuat babi guling begitu mendengar Dang Hyang Nirarta datang. Maka spontan rakyat tersebut menyembunyikan babi guling tersebut di bawah atap angkul-angkul, seraya rakyat tersebut mengintip dari balik sebelah daun pintu. Maka Dang Hyang Nirarta sedikit kesal, lalu mengutuk babi guling itu menjadi mentimun. Maka mulai saat itu, daerah atau desa tersebut diberi nama Gulingan dan bersabda, rakyat di daerah itu tidak boleh menggunakan pintu berdaun dua. Masa akhir kekuasaan Raja Mengwi I, datanglah seorang utusan Dalem Waturenggong yang bermimpi melihat tanah Garu di wilayah Mengwi. Maka diutuslah seorang pejabat dari Arya Petandakan untuk menelusuri keberadaan tanah tersebut. Namun beliau mengingatkan supaya Arya Petandakan setelah sampai di kerajaan Mengwi, mohon izin terlebih dahulu kepada Raja Kerajaan Mengwi, yaitu Kiai Madetege yang bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi I. Setelah tanah harum itu didapat, Arya Petandakan bukannya kembali ke Gelgel untuk melaporkan kepada Dalem Waturenggong. Justru tanah tersebut ditempati sendiri oleh Arya Petandakan.
Maka dalam Waturenggong setelah sekian lama menunggu, akhirnya beliau bersama pengawalnya berangkat menuju kerajaan Mengwi dan langsung menuju Puri Mengwi bertemu dengan Kiai Agung Anglurah Mengwi I. Setelah diadakan perjamuan serta mendapat penjelasan yang cukup dari Raja Mengwi, maka dalam Waturenggong berniat menemui Arya Petandakan. Namun di tengah perjalanan, beliau berhenti karena beliau merasa tidak pantas lagi menempati tanah tersebut. Maka dari tempat itulah beliau bersabda bahwa Arya Petandakan tidak pantas dan tidak bisa menjadi raja untuk selanjutnya. Maka belakangan di tempat dalam Waturenggong bersabda itulah dibangun sebuah pura bernama Pura Dalem Waturenggong atau Pura Batur oleh rakyat Mengwi pada masa pemerintahan Kiai Gede Tegal atau Kiai Agung Anglurah Mengwi II. Kiai Agung Anglurah Mengwi II setelah ditinggal wafat oleh ayahnya, beliau juga membangun sebuah pura di sebelah tenggara Puri untuk mengenang kebesaran serta kemuliaan ayahnya sebagai pendiri kerajaan Mengwi yang kemudian diberi nama Pura Pelet, Ida Ratu Gede atau Ida Ratu Ngurah Agung. Pada saat terjadi pemberontakan Kiai Batanjeruk terhadap Dalem Bekung, maka Kiai Gede Tegal atau Kiai Agung Anglurah Mengwi II bersama Raja Badung III yaitu Tegeh Kori serta Raja Tabanan, Cokorde Minalwan bersama-sama menumpas atau mengusir Kiai Batanjeruk dari Gelgel. Dan Kiai Batanjeruk melarikan diri ke arah timur dengan menyeberangi Tukat Unda. Maka atas jasa tersebut, semua pemimpin pasukan yang membantu Dalem Bekung baik Tabanan, Badung maupun Mengwi mendapat hadiah berupa keris. Namun Raja Mengwi mohon diberikan sesuatu yang oleh Raja Mengwi dilihat menyala di dalam gedung penyimpanan pusaka. Maka oleh Dalem, karena senjata itu belum sempurna dan berbentuk tombak, sehingga diberi nama Ki Baru Pandak. Kiai Nglurah Pemayun yang bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi III turut menggempur kekuasaan Nglurah Telabah di Kuta bersama Raja Badung IV. Ketika Ngurah Telabah mendurhaka dengan melarikan diri serta meninggalkan prajurit ketika berhadapan dengan Kebo Mundar, maka dari itu wilayah Kuta merupakan wilayah Mengwi juga. Dari Badung yang gugur pada saat itu adalah Kiai Putu Tegeh yang merupakan paman dari Kiai Macan Gading dan Jambe Merik serta Gelogor. Kiai Nglurah Pemayun yang bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi III menerima wilayah Jimbaran dan Kuta ketika putri Raja Badung IV yang bernama Kiai Luh Tegeh kawin dengan Kiai Ngurah Agung. Kiai Ngurah Pemayun atau Kiai Anglurah Mengwi III melamar putri Raja Badung keempat yang bernama Kiai Luh Tegeh, di mana Kiai Luh Tegeh sebenarnya telah bertunangan dengan Kiai Jambe Merik. Namun Raja Mengwi tetap melamar juga kepada Raja Badung IV. Kiai Jambe Merik adalah putra dari Kiai Jambe Pole. Namun lamaran Raja Mengwi akhirnya diterima juga oleh Raja Badung. Karena beliau berdua adalah mindon oleh Raja Badung, ke Mengwi dianggap lebih pantas dan lebih agung. Maka diperintahkan juga untuk mencari hari baik. Namun Raja Mengwi tidak membuang kesempatan segera memboyong Kiai Luh Tegeh untuk dipertemukan dengan putranya. Sehingga kejadian ini membangkitkan kemarahan Kiai Jambe Merik dan Kiai Macan Gading, serta ayahnya yaitu Kiai Jambe Pole. Maka digempurlah kekuasaan Tegeh Kori di Badung. Untuk itu Raja Badung IV dari dinasti Tegeh Kori jatuh dan beralih ke utara untuk tinggal sementara di kapal. Karena permintaan bantuan kepada Raja Mengwi tidak dihiraukan dengan utusan Kiai Ketut Timbul,
Maka dari itu, Raja Badung IV bersama putra tertua beralih ke Tegal Tamu. Beliau juga pernah melakukan perang tanding dengan Raja Den Bukit Panji Sakti ketika anaknya dilamar atau dipinang yang bernama Gusti Ayu Rai. Setelah runtuhnya Tegehkori, akhirnya Kiai Jambe Merik membangun puri di sebelah timur Tukat Badung bernama Peken Pasah. Kiai Macan Gading membangun puri Pemecutan, di mana Panji Sakti ketika hendak memperluas wilayah kekuasaannya ke Badung, di mana di puri Pemecutan yang berkuasa saat itu adalah Kiai Macan Gading dengan seorang putranya yang masih muda namun perkasa. Ketika peperangan berlangsung, pasukan Panji Sakti dapat dipukul mundur oleh putra perkasa tersebut. Kemudian putra tersebut bergelar Betara Sakti Pemecutan. Ketika Panji Sakti mundur dari daerah Badung, maka Panji Sakti dapat mampir ke Puri Mengwi serta dijamu dengan baik oleh Raja Mengwi. Disitulah Panji Sakti melihat putri Raja Mengwi yang bernama Gusti Ayu Rai. Seketika itu pula Panji Sakti memohon pamit kepada Raja Mengwi untuk kembali ke Den Bukit. Setelah sampai di Den Bukit, maka disitulah Panji Sakti mengutus patih kerajaan untuk segera meminang putri Raja Mengwi yang bernama I Gusti Ayu Rai. Namun sayang, pinangan tersebut dianggap penghinaan oleh Raja Mengwi. Disitulah akhirnya Raja Mengwi kembali mengutus patih tersebut untuk supaya Panji Sakti datang sendiri dan berperang dengan Raja Mengwi. Dan jika bisa mengalahkan Raja Mengwi, barulah Panji Sakti bisa memboyong Gusti Ayu Rai untuk dijadikan permaisuri. Setelah selesai, patih melaporkan, maka Panji Sakti cepat naik pitam. Dikerahkannya pasukan untuk segera berangkat ke Kerajaan Mengwi. Baru sampai di perbatasan Kerajaan Mengwi, yaitu Desa Parean dan Kuwum, pasukan dihentikan untuk istirahat. Di situ pula seorang pembesar diutus untuk menghadap Raja Mengwi untuk segera menyerahkan Gusti Ayu Rai. Namun Raja Mengwi kembali mengutusnya supaya Panji Sakti lekas kembali ke Den Bukit jika takut perang tanding melawan Raja Mengwi. Karena yang dikehendaki oleh Raja Mengwi bukanlah pertempuran antara prajurit dan rakyat, maka Panji Sakti akhirnya melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Mengwi, Panji Sakti menyatakan siap akan perang tanding. Namun Raja Mengwi malah menyuruh Panji Sakti untuk beristirahat dengan baik, supaya Raja Mengwi tidak dianggap menyerang lawan dalam posisi lemah, karena perang tanding akan dilaksanakan keesokan harinya. Di sana pula Raja Mengwi menyuruh prajurit beliau untuk menjamu prajurit Den Bukit, serta beliau meyakinkan kedua belah pihak bahwa tidak ada perang antar prajurit atau rakyat. Untuk lebih meyakinkan prajurit Mengwi ikut bergabung bersama prajurit Den Bukit. Setelah hari dan saat yang dinanti tiba, baik Raja Mengwi atau Panji Sakti bersiap-siap untuk perang tanding. Setelah keduanya menyatakan siap, maka perang tanding pun dimulai. Beliau sama-sama tangkas serta cakap dalam taktik perang dan menggunakan senjata. Setelah seharian penuh, beliau berdua menguras keringat, maka perang tanding pun dihentikan oleh Raja Mengwi. Maka Raja Mengwi bersabda bahwa dalam perang tanding itu tidak ada yang kalah maupun yang menang. Disitulah Panji Sakti bersabda bahwa beliau juga mengakui keberadaan serta kesaktian Raja Mengwi. Oleh karena Panji Sakti merasa tidak mampu mengalahkan Raja Mengwi, maka sore itu juga beliau mohon diri untuk kembali ke Den Bukit. Namun hal itu dihalangi oleh Raja Mengwi serta beliau bersabda kembali
bahwa tujuan ayahmu ini perang tanding hanya supaya anakku Panji Sakti mengetahui serta tidak meremehkan keberadaan ayahmu sebagai Raja Mengwi. Maka perang tanding harus dilaksanakan. Jika anakku Panji Sakti kembali ke Den Bukit, sebaiknya lanjutkan perjalanan esok hari, serta ajaklah adikmu Gusti Ayu Rai ikut serta ke Den Bukit dan dijadikan permaisuri. Sekitar tahun 1639 sampai 1641, Sri Dimade memerintahkan Ngurah Tabanan untuk menyerang Belambangan guna mengusir prajurit Mataram yang telah menduduki wilayah itu. Namun Kiai Wayan Pamadekan dapat ditawan dan dijadikan menantu oleh Raja Mataram, sehingga berputra Raden Tumenggung. Setelah Kiai Made Pamedakan kembali dan tidak beberapa lama meninggal di Tabanan, maka ayahnya yang bergelar Cokorda Winawan menggantikan untuk sementara waktu. Mengingat cucu-cucunya masih kecil saat itu, beliau bergelar Cokorda Mekules. Kiai Ngurah Agung yang beristrikan Kiai Luh Tegeh dari Badung atas perintah Cokorda Makules Tabanan supaya membantu Ngurah Ayunan dalam menghadapi kakaknya Ngurah Tamu. Setelah berhasil mengalahkan Kiai Ngurah Tamu, maka semua kekayaan diambil alih oleh Kiai Ngurah Ayunan dan semua prajurit diambil oleh Raja Mengwi. Kiai Nglurah Agung yang bergelar Kiai Agung Anglurah Mengwi IV atas perintah Cokorda Mekules, beliau membantu Ngurah Ayunan untuk menyerang kakaknya, yaitu Kerajaan Pacung, yang berada di sebelah selatan Ayunan dan sebelah utara Kapal. Setelah Kiai Ngurah Ayunan menang, beliau bergelar Kiai Ngurah Pacung Sakti dan dipindah dari Ayunan ke Perean. Kiai Ngurah Tegeh dan Gusti Ayu Bongan yang beribukan Kiai Luh Tegeh, putra Raja Badung keempat, yang mana kemudian I Gusti Ayu Bongan kawin lagi dengan putra Kiai Macan Gading yang bernama Betara Sakti Pemecutan. Maka dari itu, wilayah Kuta dan Jimbaran kembali diserahkan kepada Betara Sakti Pemecutan. Kiai Agung Anglurah Mengwi V pernah menumpas pemberontakan di arah barat daya dari Pandak Gede. Ketika itu, beliau meninggalkan sebagian prajuritnya di timur. Hanya beliau beserta sebagian prajuritnya menyerang ke arah barat. Namun begitu berhasil menumpas gerakan yang ada, serta-merta begitu melihat ke timur, maka prajurit beliau juga dapat ditaklukkan oleh musuh. Maka dari itu, beliau memutuskan dan bersabda kepada prajurit pengiring supaya mengikuti beliau berjalan ke arah musuh dengan memanggul pusaka Ki Baru Pandak, dengan catatan jika prajurit lawan tidak mendahului, maka prajurit Mengwi juga tidak boleh menyerang. Manakala beliau berjalan di tengah-tengah musuh yang telah memberikan jalan, karena prajurit musuh melihat api besar sebesar kurungan ayam di atas pusaka yang dipanggul oleh Raja Mengwi. Kiai Ngurah Tegeh juga mendirikan pura bernama Pura Dalem Sari di sebelah selatan Puri. Kiai Ngurah Gede Agung yang bergelar Kiai Agung Mengwi VI bersama Ngurah Cemenggon Beringkit beserta Ngurah Ngui menyerahkan kerajaan serta mandat kekuasaan kepada Gusti Agung Putu di Belayu. Sebagai bukti setia, Kiai Agung Anglurah Mengwi VI menyerahkan sebuah senjata tombak sakti bernama Ki Baru Pandak. Maka pada saat itulah putra Betara Sakti Pemecutan datang dan berteduh di bawah pohon beringin di depan pura desa Beringkit dengan menyandarkan senjata pusaka sehingga menyebabkan beringin itu mengeluarkan asap. Maka oleh Gusti Beringkit, beliau diantar ke Puri Agung Pupuan Mengwi. Namun karena Kiai Agung Anglurah Mengwi IV baru saja menyerahkan kekuasaan kepada I Gusti Agung Putu di Belayu atas kerajaan Mengwi, maka dari itu putra tersebut yang bernama Kiai Lanang Pupuan
diajak tinggal bersama di Puri Agung Pupuan Saren Kelot oleh pamannya Kiai Ngurah Gede Agung dan salah seorang pengiring atau abdi beliau dari keluarga Penataran, diberikan tempat di sebelah utara Puri. Ketika I Gusti Agung Putu pindah dari Belayu ke Bekak dan mengalahkan Pasek Badak, maka keluarga Penataran tersebut diaturkan untuk dijadikan bala putra. Diceritakan kembali, setelah Kiai Nyoman Pemedilan atau Kiai Macan Gading wafat di Watu Klotok dalam pertempuran menumpas pemberontakan Kiai Agung di Made pada masa pemerintahan Dalem di Made, maka Kiai Agung di Made setelah merasa terdesak oleh pasukan Panji Sakti dan Dewa Jambe, maka mundur ke arah barat dan sampai di Jimbaran yang merupakan wilayah Kerajaan Badung. Sebagai tatadan I Gusti Ayubongan Putri Raja Mengwi IV, maka atas perintah Cokorda Sakti Pemecutan kepada bawahannya supaya mengusir Kiai Agung di Made dari Jimbaran, maka Kiai Agung di Made beralih ke kapal bersama putra yang kedua bernama Kiai Agung Made Anom. Karena memang Raja Kapal adalah saudaranya dan I Gusti Agung Putu yang merupakan putra pertama dari Kiai Agung di Made, tinggal di Kuramas. Belakangan, setelah Panji Sakti berputra Panji Wayahan dan memegang kekuasaan di Den Bukit, maka di Kerajaan Mengwi terjadi pelimpahan kekuasaan di mana I Gusti Agung Putu, cucu dari I Gusti Agung di Made, setelah berhasil dalam semedi di Puncak Mangu, maka beliau bersama 40 rakyat mengiring dari marga berhasil merabas hutan yang angker dan beliau membangun puri. Dari sana kemudian daerah itu disebut Belayu. Disitulah Raja Mengwi yang bergelar Kiai Agung Mengwi VI menyerahkan kerajaan serta mandat kekuasaan atas Kerajaan Mengwi yang terbentang dari sebelah barat dan utara, beringkit sampai sebelah selatan Perean kepada I Gusti Agung Putu sebagai bukti setia dan tunduk. Maka Kiai Agung Anglurah Mengwi VI yang kemudian disebut Ngurah Pupuan menyerahkan sebuah senjata tombak sakti bernama Ki Baru Panda. Belakangan, beliau berpindah dari Belayu ke Bekak pada saat peresmian puri tersebut, maka disitulah Pasek Badak diundang dan dikalahkan. Lagi-lagi atas nasihat orang Cina, maka puri dipindah lagi ke arah tenggara serta tetamanan beliau yang bernama Taman Ganter diserahkan kepada rakyat dan orang Cina tersebut membangun taman baru di antara dua sungai dengan cara membendung di sebelah selatan. Maka kelihatan taman tersebut berada di tengah danau yang kemudian bernama Taman Ayun. Setelah kerajaan dirasa aman, kehidupan rakyat makin baik dan tentram karena I Gusti Agung Putu mampu memimpin rakyatnya serta berwibawa. Ketentraman sedikit terusik oleh ulah Panji Wayahan yang ingin memperluas wilayah kerajaan dan bukit seperti cita-cita ayahnya ke arah selatan. Disitulah I Gusti Agung Putu yang bergelar Cokorda Sakti Mengwi menjadi murka dan segera mengerahkan prajurit untuk menggempur kekuasaan Panji Wayahan di Den Bukit. Maka terjadilah pertempuran yang amat dahsyat, yang mana akhirnya terjadi kekalahan di pihak Panji Wayahan. Disitulah akhirnya Panji Wayahan supaya Den Bukit tidak dikuasai oleh Mengwi. Maka wilayah Blambangan yang dulu didapat oleh ayahnya kini diserahkan kepada Raja Mengwi. Pada suatu hari, Raja Mengwi hendak melihat-lihat daerah jajahannya, yaitu Blambangan. Pada saat beliau hendak berangkat, maka beliau menitipkan kerajaan Mengwi kepada Raja Tabanan yang sekaligus paman dari hubungan nenek, yaitu Gusti Alit Dauh, di mana dulu Gusti Alit Dauh pernah dibantu oleh Kiai Agung di Made. Ketika hendak mengalahkan Kiai Malkangin dengan bantuan Kiai Agung di Made, yang kemudian bergelar Sri Megada Sakti. Setelah Cokorda Sakti Mengwi datang dari Blambangan,
maka beliau bergelar Cokorde Sakti Blambangan. Kini diceritakan kembali, I Gusti Agung Putu setelah menerima senjata tombak sakti Ki Baru Pandak, lalu beliau mengutus kembali Ngurah Pupuan untuk menggempur kekuasaan Ngurah Batu Tumpeng, karena beliau teringat akan masa lalu di mana beliau pernah dikalahkan oleh Ngurah Batu Tumpeng atas nama Raja Mengwi. Setelah Ngurah Batu Tumpeng kalah dan terbunuh, ada sebagian keluarganya yang lari ke arah barat. Raja-Raja Mengwi. Yang pertama, Gusti Agung Sakti atau Gusti Agung Anom 1690 hingga 1722. Yang kedua, Gusti Agung Made Alengkajeng 1722 hingga 1740. Yang ketiga, Gusti Agung Putumayun 1740-an. Yang keempat, Gusti Agung Mademunggu 1740 hingga 1770 atau 80. Yang kelima, Gusti Agung Putu Agung 1770 atau 80 hingga 1793 hingga 94. Yang keenam, Gusti Ayu Oka Kaba-Kaba 1770 hingga 1807. Yang ketujuh, Gusti Agung Ngurah Made Agung 1807 hingga 1823. Yang kedelapan, Gusti Agung Ngurah Made Agung Dua Putra 1829 hingga 1836. Yang kesembilan, Gusti Agung Ketut Besaki 1836 hingga 1850. Yang terakhir, Gusti Agung Ngurah Made Agung III 1859 hingga 1891. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.